Jika kalian ditanya lebih takut sama setan atau kanji, kalian semua pasti jawab lebih takut sama kanji. Yaps, semua orang takut sama kanji. Jika kalian penasaran kenapa semua orang takut sama kanji, itu karena terdapat sekitar 50.000 kanji dan setiap kanji memiliki lebih dari satu cara baca. Coba lihat kanji satu ini, dia memiliki 13 cara baca. Dan juga karena kanji dibentuk dengan garis-garis yang pertama radikal, ini membuat kanji terlihat seperti jurus anime. Dan menurut informasi yang aku dapat di internet, rata-rata orang membutuhkan waktu 3 tahun lebih untuk mengingat 2000 kanji basic. Tapi sepertinya ketakutan terhadap kanji sedikit berlebihan. Karena itu di sini aku mau mengatakan kepada kalian kalau ini memang cukup sulit, tetapi tidak sesulit seperti yang kalian pikirkan. Biasanya yang menjadi alasan utama kenapa orang kesulitan menghafal kanji karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghafal kanji dengan benar. Jika kalian penasaran bagaimana ciri-ciri orang yang kumaksud, ciri-ciri mukanya persis seperti orang yang menonton video ini. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk menghafal kanji, mereka berakhir menggunakan metode yang tidak efektif. Untuk kesalahan paling umum yang dilakukan orang-orang adalah mereka berpikir bahwa untuk dapat membaca kanji, mereka perlu mengingat semua cara baca onyomi dan kunyomi. Tetapi meskipun mereka sudah menghafal semua cara baca onyomi dan kunyomi, mereka tetap tidak bisa baca kanji. Untuk kalian yang belum tahu apa itu onyomi dan kunyomi, singkatnya pada abad ke-5 kanji datang ke Jepang dari Cina. Karena pada masa itu Jepang belum memiliki sistem tulis mereka sendiri, mereka memutuskan untuk mengadopsi kanji sebagai sistem tulis mereka. Dan seiring berjalannya waktu, bahasa Jepang juga mengadopsi kata-kata dari bahasa Cina yang kemudian melahirkan cara baca onyomi. Onyomi adalah pengucapan kanji yang diambil langsung dari bahasa Cina, namun Jepang juga menyocokkan kanji tersebut dengan kata-kata asli mereka yang dikenal sebagai kunyomi. Begitulah secara singkat kenapa kanji memiliki banyak cara baca. Tetapi, apakah kita perlu mengingat semua cara baca kanji? Tidak. Meskipun kalian dapat mengingat semua cara baca kanji, kalian akan tetap tidak bisa membaca kanji. Oke, mungkin ini terdengar sulit dipercaya. Kenapa alasannya kalian harus mempercayaiku? So, sebelum kalian komen kalau video ini penipuan, coba tonton penjelasan dari seorang YouTuber Jepang bernama Kaname Naito. Thousands of kanji, and each kanji usually has more than one reading. How can I remember all the kanji? Dude, you don't need to study kanji to learn Japanese, just learn vocabulary. Even if you memorize all the readings of all the kanji there, you still wouldn't be able to read Japanese. Let me show you an example. How to read this. A reading of the first kanji is O, Ko, Sho, Chisai. And the second one is Gaku, Manabu. And the last one is Ikiru, Nama, Ki, Se, Sho. So how to read this word? Let's see another example. How to read this. Reading of the first kanji is kokoro and shin. And the second kanji is chi or ji. So reading must be kokoro chi or kokoro ji or shinchi, shinji. Right? Actually, all of them are wrong. Why? Well, no, there's no why. That's the way it is. There's a word, kokochi, and someone decided to put these two characters here. And we read it kokochi, not kokorochi or nothing else. Seperti yang sudah aku bahas di video sebelumnya, metode kita dalam mempelajari bahasa Jepang didasarkan pada metode immersion. Tetapi bagaimana dengan kanji? Orang Jepang mempelajari kanji sebagai tulisan atau karakter itu sendiri, bukan sebagai sesuatu yang asing atau abstrak. Mereka memahami kanji secara alami karena kanji tersebut sudah terhubung dengan kata-kata yang mereka ketahui secara lisan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka tidak hanya menghafal bentuk kanji, tetapi mereka memahami kanji sebagai bagian dari kosakata yang mereka gunakan sehari-hari. Ini yang kita sebut sebagai pelajari kata-kata bukan kanji. Pelajari kosakata bukan dari daftar kosakata, tetapi dari pertemuan natural. Kita mempelajari kanji sebagai bagian dari proses immersion, karena satu-satunya cara untuk membaca kanji adalah dengan mengetahui arti dari kata yang digunakan.
Jika kalian bergabung di sekolah bahasa Jepang, mungkin kalian tidak asing dengan metode menguasai kanji dengan menulis kanji yang sama berulang-ulang. Jika kalian tidak mau membuang-buang waktu kalian dengan sia-sia, lebih baik hentikan itu. Akan jauh lebih efektif jika kalian gunakan waktu kalian dengan belajar kanji dan kosakata yang kalian temui dari proses immersion. Tetapi biasanya metode ini akan terasa sulit untuk pemula bisa memahami kosakata dan kanji secara acak, karena mereka belum terbiasa. Tapi untungnya sekarang kita dapat dengan mudah mempelajari kosakata dengan kanjinya dengan menonton video Jepang yang memang dikhususkan untuk belajar bahasa Jepang. Jika kalian bertanya kenapa konten yang dibuat khusus untuk belajar bahasa Jepang sangat cocok untuk para pemula, itu karena konten-konten yang dibuat khusus untuk belajar bahasa Jepang pasti akan ada subtitle yang bisa kalian baca sambil menonton. Ditambah biasanya pada subtitle dikasih furigana atau hiragana kecil di atas kanji yang menunjukkan cara baca kanji. Dengan begitu kalian akan dapat dengan mudah memahami arti dari kanji. Selain itu karena konten yang dibuat itu dikhususkan untuk belajar bahasa Jepang, jadi penggunaan kata dan kecepatan bicaranya dibuat agar dapat lebih mudah untuk dipahami. Karena itu untuk pemula yang masih memiliki sedikit kosakata dan kanji, mengkonsumsi konten seperti ini adalah pilihan terbaik. Setelah kalian sudah mendapatkan banyak pasokan kanji dan kosakata yang kalian dapatkan dari mengkonsumsi video-video Jepang, kalian bisa coba mulai membaca tulisan bahasa Jepang. Di sini kita akan mulai mempraktekkan pengetahuan kita untuk membaca teks bahasa Jepang. Karena jika kalian hanya mengandalkan subtitle dari video bahasa Jepang, kalian akan tetap kesulitan membaca teks asli bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang terdapat sebuah kata yang bernama tadoku. Tadoku adalah strategi untuk meningkatkan skill membaca dengan banyak-banyak membaca. Sesuai dengan golden formula, semakin sering kalian membaca kanji, semakin jago skill kalian untuk membaca kanji. Untuk melatih skill membaca kalian dapat gunakan Great to Read the Book. Great to Read the Book adalah bacaan yang dirancang khusus untuk orang yang belajar bahasa di mana tingkat bahasanya telah disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Dengan kosakata dan struktur tata bahasa yang terkontrol sesuai dengan tingkat kemahiran yang berbeda, Great to Read the Book ini didesain agar kalian dapat memilih level yang sesuai dengan level kalian. Great to Read the Book biasanya dibagi menjadi level 0 sampai level 5. Level 0 dibuat untuk para pemula yang baru mulai dan untuk level 5 dibuat untuk orang yang berada pada tingkat advance atau tingkat lanjut. Level tingkat lanjut ini maksudnya level bacaannya sekitar selevel dengan anak SD. So, untungnya sekarang kalian tidak perlu susah-susah untuk mencari-cari bahan bacaan yang sesuai dengan level kalian, karena kalian dapat menggunakan website seperti Yomijipi atau Nihongo Tadoku untuk mempermudah kalian mencari materi yang cocok untuk kalian. Kedua website ini sangat membantuku ketika aku mulai memulai membaca bahasa Jepang. Di website Yomijipi terdapat material untuk dibaca sesuai dengan level JLPT, tetapi di Yomijipi ada level khusus yaitu N6. Level ini khusus dibuat untuk orang yang benar-benar baru pertama kali membaca teks bahasa Jepang. Yomijipi dibuat dengan tujuan untuk memperkenalkan orang-orang tentang budaya, sejarah, makanan, permainan olahraga, tempat-tempat keren di Jepang, dan masih banyak lagi tentang Jepang. Sedangkan untuk website Nihongo Tadoku, mereka menyediakan buku-buku bahasa Jepang yang sangat informatif dan menyenangkan untuk dibaca. Bukunya tidak hanya berupa tulisan saja, bukunya dilengkapi dengan banyak gambar dan rekaman audio yang akan mempermudahkan kalian untuk memahami isi dari buku. Kedua website ini sangat rekomendasi untuk kalian yang masih kesulitan menghafal hiragana dan katakana. Di video sebelumnya banyak orang yang komen tentang masalah mereka yang lupa cara baca hiragana dan katakana meskipun mereka sudah menguasainya. Aku akan menjelaskan masalah ini nanti, jadi tonton saja terus video ini. Aku yakin video ini akan menyelesaikan masalah hidup kalian, jadi dengarkan dan pahami baik-baik. Oke, kembali ke topik. Aku sarankan kalian mulai dengan membaca dari level yang paling gampang sampai kalian merasa bisa membaca dengan lancar agar membaca terasa lebih menyenangkan. Dengan begitu kalian akan merasa ingin membaca lebih banyak lagi. Oke, menurutku cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang adalah dengan banyak-banyakin menenggelamkan diri dengan media atau konten yang memang buat untuk orang Jepang. Salah satu rekomendasi yang sangat populer tentang konten bacaan orang Jepang adalah membaca manga. Mungkin tidak semua orang suka membaca manga, tapi aku yakin kalian semua yang menonton ini wibu, karena itu mungkin kalian bisa menikmati manga. Tetapi untuk kalian yang ingin fokus meningkatkan skill bahasa Jepang kalian untuk keperluan-keperluan duniawi seperti untuk pekerjaan atau untuk membangun koneksi dengan orang Jepang, aku sarankan kalian untuk menghindari membaca manga dengan genre fantasi atau semacamnya. Contohnya seperti manga One Piece. Manga dengan genre seperti ini biasanya akan ada banyak kosakata dan kanji yang hampir tidak dapat ditemukan di real life, kecuali kalau lingkungan kalian itu penuh dengan wibu-wibu. Jika begitu, membaca manga dengan genre seperti manga One Piece mungkin bakal jadi nilai plus dalam hubungan kalian.
Biasanya manga dengan genre slice of life akan sangat berguna karena kosakata dan kanji yang digunakan relevan untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang merekomendasikan manga Yotsubato. Yotsubato adalah manga pertama yang kubaca dalam bahasa Jepang dan manga ini sangat seru. Yotsubato punya semua level kanji dari N5 sampai N1 dan bagusnya manga ini itu terdapat furigana. Oke, karena ini di luar konteks video ini, jadi aku tidak akan menjelaskan ini secara panjang lebar. Tetapi satu hal yang ingin ku sampaikan bahwa dari manga ini aku belajar tentang banyak hal, tidak hanya kosakatanya saja. Jadi aku sangat merekomendasikan manga ini untuk dibaca. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cara-cara yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kalian perlu memahami suatu konsep metode belajar, karena metode belajar apapun yang tanpa membahas metode ini akan tidak sempurna. Ini adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami agar proses belajar kalian jadi efektif. Konsep yang aku maksud ini adalah konsep tentang ingatan manusia. Video sebelumnya aku telah sedikit membahas tentang konsep ini, tapi di video ini aku ingin sedikit membahasnya lagi agar kalian tahu seberapa pentingnya untuk memahami konsep spaced repetition. Pada tahun 1885 terdapat seorang psikolog dari Jerman bernama Hermann Ebbinghaus yang menjadi pelopor dari sebuah eksperimen tentang ingatan manusia. Hasil dari eksperimen ini melahirkan sesuatu yang disebut sebagai the Ebbinghaus Forgetting Curve. Kurva ini menunjukkan bahwa otak manusia cenderung melupakan suatu informasi seiring berjalannya waktu jika informasi tersebut tidak diulang. Ini soal hidup dan mati, otak kita akan menganggap suatu informasi tidak relevan untuk kepentingan hidup kita jika informasi itu tidak diulang. Karena itu penting untuk mengatakan kepada otak kita kalau informasi yang ingin kita ingat itu relevan untuk keberlangsungan hidup kita dengan memberikan sinyal pada otak kita dengan cara mengulangi informasi tersebut. Untuk memastikan bahwa kita tidak akan dengan mudah melupakan suatu informasi, kita perlu mengulangi suatu informasi sebanyak 3-7 kali. Dan kenapa sangat penting untuk melakukan metode immersion setiap hari? Karena dengan immersion kita juga mengulang-ulang informasi yang sudah kita miliki. Selain membaca manga, sebenarnya masih ada banyak cara yang dapat kalian gunakan untuk meningkatkan skill membaca kalian. Cara yang bagiku sangat efektif adalah mengikuti sosial media Jepang karena konten dan bahasanya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Platform seperti X ku dengar cukup populer, tapi karena aku bukan pengguna X, jadi aku kurang tahu. Tetapi ku dengar temanku yang menggunakan X, katanya X dapat memperkenalkan kalian dengan kata-kata menarik seperti slang Jepang, dan itu menurutku cukup menarik. Gunakan saja entah apapun itu media yang cocok untuk kalian. Untukku karena aku suka belajar, jadi aku suka membaca artikel. Dan biasanya aku menggunakan website Kabilabu atau Note. Kabilabu punya banyak artikel seru tentang budaya, teknologi, dan gaya hidup Jepang. Sementara Note lebih ke blog pribadi, tempat di mana orang Jepang berbagi cerita dan pengalaman mereka yang cukup menarik untuk dibaca dan dipahami. Kedua platform ini mungkin bisa jadi cara asik buat kalian. Coba saja baca artikel yang topiknya sesuai dengan minat kalian. Jangan terlalu fokus untuk memahami semua kata, cukup pahami konteks umum dan masukkan kata-kata baru yang menarik ke dalam angki kalian. Dengan mempraktikkan immersion melalui membaca konten seperti ini, kalian tidak hanya akan lebih mengenal kanji, tetapi juga memahami bagaimana kata-kata digunakan dalam berbagai situasi. Dengan begitu, kemampuan kalian dalam memahami dan menggunakan bahasa Jepang akan meningkat pesat. Jika kalian sudah bisa membaca artikel atau blog Jepang dengan suara-suara, kalian bisa dengan bangga mengatakan diri kalau kalian memiliki kemampuan literasi bahasa Jepang yang cukup tinggi. Tapi jika kalian masih belum puas dengan kemampuan literasi bahasa Jepang kalian bisa gunakan metode yang paling kusuka, yaitu membaca novel Jepang. Jujur, membaca novel itu sangat sulit, bahkan banyak orang Jepang yang malas membaca novel, sampai-sampai banyak orang mengira tidak semua orang Jepang bisa membaca novel. Pembahasan tentang novel ini bisa sangat panjang, jadi aku berniat untuk membahasnya di lain video. Tapi satu hal yang ingin ku sampaikan di video ini tentang novel, membaca novel memang sangat sulit awal-awal, tapi dengan membaca novel kalian akan belajar cara menggunakan bahasa Jepang dengan indah. Selain itu, ku dengar ada orang yang bisa ngomongin topik apapun karena suka baca novel. Jadi membaca novel ini sangat worth it untuk dicoba. Selain menghafal kanji dengan membaca komik Jepang, kalian juga bisa melatih hafalan kalian lewat game. Terdapat game yang tidak hanya populer di kalangan para linguis, game ini juga sangat populer di kalangan orang Jepang. Game ini sangat seru untuk dilakukan ketika guru sedang menerangkan materi. Game ini bernama Kanji Dego. Game ini dapat dimainkan dengan gratis dengan menggunakan link yang kutaruh di deskripsi video ini. Untuk kalian yang masih pemula, mungkin kalian tidak bisa memainkan game ini karena kalian perlu kemampuan selevel dengan Jukokse untuk dapat memainkan game ini. Game ini sangat sulit, bahkan orang Jepang top nasional game ini saja gagal untuk menyelesaikan mode tersulit dari game ini di pertemuan pertamanya.
じだよね。じにとうだよね。なんだろう。はたじゃない。わた。わた。ごめん。じとうは合ってるでしょ。ばん。あ。やってしまいましたね。なんでずっと重箱読みしてたんだろう。 Menghafal kanji adalah perjalanan seumur hidup. Karena itu kita perlu merubah sudut pandang. Kita perlu melihat kanji sebagai suatu jurus yang bisa kita kuasai dengan suatu strategi yang dapat mempercepat proses kita menguasainya. Pada akhirnya, menghafal kanji adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Tetapi dengan cara yang benar, siapapun bisa menguasainya. Semakin kan banyak membaca, kalian akan kaget dengan kemampuan kalian untuk memprediksi bagaimana cara baca kanji dengan karakter yang sama dari kata-kata lain yang telah kalian pelajari. Karena kanji itu bentuknya banyak yang mirip-mirip yang membuat kita pusing untuk membedakannya. Tetapi semakin banyak waktu yang kalian berikan untuk membedakan kanji, kalian akan semakin mudah membedakannya. Oke, terakhir hal yang ingin ku sampaikan untuk kalian yang telah menonton video ini sampai detik ini, aku membuat konsep video ini dalam keadaan tidak enak badan, jadi mungkin ada hal-hal yang ku sampaikan kurang jelas. Jadi jika kalian ada hal yang ingin diperjelas, jangan ragu untuk menanyakannya di kolom komentar. Jika ada saran tentang apapun itu, aku akan sangat terbantu jika kalian mau menuliskannya di kolom komentar. Oke, sekian saja. Terima kasih.